PPh final atau PPh pasal 42. Ya kan kita ketahui bahwa PPh itu sebenarnya dibagi menjadi 3 kan, ada PPh ada yang objek pajak, itu pasal 4 ayat 1 ya, PPh pasal yang bukan objek pajak itu pasal 4 ayat 3. Nah, sedangkan kalau yang final itu pasal 4 ayat 2. Ya, jadi sekali lagi kesimpulan, kalau kita mau bicara objek pajak di Undang-Undang PPh itu ada di pasal 4 ya, objek pajak ada di pasal 4. Nah, objek pajak itu sendiri dibagi menjadi yang tidak final itu PPh pasal 4 ayat 1. Terus PPh pasal 4 ayat 2 itu yang sifatnya final. Nah, terus yang bukan objek pajak itu pasal 4 ayat 3 ya. Ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Kalau misalnya ada kata terutang pajak sama bukan objek pajak itu berbeda ya. Nah, kalau bukan objek pajak itu ada di pasal 4 ayat 3 ya. Bisa aja kan tidak terutang, misalnya contohnya kalau di koperasi ya, koperasi kan itu kena PPh final sebesar 10%, tapi kalau bukan tapi kalau di bawah 240 juta itu tidak terutang ya. Oke, jadi apa aja sih yang ada di PPh pasal 4 ayat 2 ya? Ya, jadi PPh pasal 42 itu diatur dengan peraturan pelaksanaannya. Jadi kalau kita pajak selalu kalau undang-undang PPh itu adalah eee apa, undang-undangnya ya, tapi peraturan pelaksanaan ada di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, terus Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120 garis miring KMK titik 03 2002, terus Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, PMK nomor 187 garis miring PMK 03 2008. Nah, ini adalah peraturan pelaksanaannya ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat penghasilan apa aja yang dikenakan PPh final ya. Jadi penghasilan yang dikenai PPh final berarti sekali lagi diatur di PPh pasal 4 ayat 2 ya, PPh pasal 4 ayat 2. Apa aja yang dikenakan PPh final? Ya, itu yang pertama adalah penghasilan bunga deposito ya. Jadi bunga deposito itu kena PPh final dan termasuk juga tabungan ya. Terus bunga obligasi ya, bunga obligasi juga kena PPh final, terus surat utang negara SUN, surat utang negara atau bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Ya. Terus penghasilan berupa hadiah undian. Terus yang berikutnya adalah penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas. Terus berikutnya transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Transaksi penjualan saham dan pengalian modal pada perusahaan pasangan usaha yang diterima oleh Modal Ventura. Ya. Terus penghasilan dari transaksi pengalian harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Ya, ya jadi inilah yang termasuk kena PPh final dari A sampai E ya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat lebih rinci, ya lebih rinci,
tadi kan dikatakan bunga deposito, tabungan, dan sertifikat Bank Indonesia. Ya, itu kan tadi kena PPh final kan di bagian A kan ya, bunga deposito, tabungan, sertifikat Bank Indonesia. Nah itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2000, PP 123 Tahun 2015, PMK 212 ya. Itu hitungannya gimana? Yaitu dari DPP. Ya. Ya kalau bisa DPP, jadi dari DPP-nya apa? Yaitu jumlah bruto. Nah, jumlah bruto apa di sini maksudnya? Ya kalau ini seperti bunga deposito ya berarti bunganya kan ya, bunganya sebelum dipotong pajak. Ya, bunganya sebelum dipotong pajak. Ya, jadi hitungannya adalah DPP-nya adalah jumlah bruto. Ya. Tarifnya berapa? Ya, kalau bunga deposito itu tarifnya adalah 20%. Ya, sekali lagi 20% sifatnya final. Ya, jadi bunga deposito tabungan itu akan dikenakan PPh final dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Ya, jumlah bruto di sini ada bunganya. Ya, sifatnya apa? Yaitu final. Kalau jasa giro gimana jasa giro? Halo? Jasa giro kena berapa persen ya? Halo? Halo? Halo, jasa giro kena berapa persen? Jasa giro itu bunga apa ya? Bunga bank, Pak. Betul. Dia termasuk bunga bank. Berarti kalau gitu dia kena PPh final nggak? Iya, Pak. Betul, PPh final. Tarifnya berapa? 20%. 20%. Ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan bunga di sini yang kena PPh final di sini ya bunga deposito tabungan termasuk juga jasa giro. Ya kan jasa giro kan bunga bank. Nah, jadi kesimpulannya adalah bunga bank itu kena PPh final. Nah, kalau begini ya, dengerin baik-baik ya. Misalnya PT ABC pinjam uang dari PT XYZ. Ya. Kan berarti ada pembayaran bunga kan di situ kan, ya. Nah, pembayaran bunga itu kena PPh apa itu? Halo? Ya, dengerin baik-baik ya. PT ABC pinjam uang dari PT XYZ, ya. Berarti dalam hal ini PT ABC kan akan membayar bunga kepada PT XYZ, setuju? Ya kan, bayar bunga. Nah, atas bunganya ini siapa yang wajib motong? PT ABC. PT XYZ. PT XYZ yang minjam sama PT ABC kan, Pak? Enggak ada salah. PT ABC pinjam uang. PT ABC pinjam uang dari PT XYZ. Ya. Nah, berarti yang bayar bunga siapa? PT ABC. Yang sebagai pemotong siapa? PT ABC. PT ABC. Itu PPh apa namanya? 23. Iya, PPh pasal 23. Tarifnya berapa persen? 15%. 15%. Sifatnya? Sifatnya? Tidak final. Tidak final. Nah, terus pertanyaan saya, Anda udah bisa ngerti bedain nggak antara PPh final dan tidak final? Halo, udah bisa ngertiin belum PPh final dan tidak final? Sudah, Pak. Udah ya. Jadi kalau PPh final artinya kan berarti pada saat ada transaksi terus kena pajak udah beres.
Artinya pada akhir tahun tidak perlu tidak mempengaruhi pembayaran pajak di akhir tahun, ya kan? Nah, tapi kalau kena tidak final, ya kalau kena tidak final berarti kayak seperti PPh 23 bunga tadi, bunga ABC XYZ itu, nah itu kan tidak final. Berarti kan pada akhir tahun tuh harus dilaporkan sebagai penghasilan di SPT, terus dihitung-hitung lagi, ya. Jadilah berapa sih PPh yang terutang, ya. Terus nanti akan dikurangi dengan kredit pajak. Nah, kredit pajak tadi itu adalah namanya PPh pasal 23 yang atas bunga tadi kan, ya. Ya, jadi ya hati-hati ya. Jadi bunga di sini, nah kalau kita bicara bunga kan bisa kena PPh final, bisa juga kena PPh pasal 23. Nah, kita harus lihat nih bunganya nih ya. Jadi sekali lagi kalau bunga, kita bicara bunga itu bisa kena PPh final, bisa juga kena PPh pasal 23. Nah, cuman kita harus bisa bedakan ya bunga apa nih. Nah, kalau bunga bank itu jelas kena PPh final. Tapi bunga non bank itu bunga non bank berarti sifatnya tidak final ya. Nah, misalnya sekarang gini ya, dengerin baik-baik ya. Tuan A, Tuan A pinjam uang dari PT XYZ. Tuan A pinjam uang dari PT XYZ. Berarti yang harus bayar bunga siapa? Tuan A pinjam uang dari PT XYZ. Tuan apa? Tuan A harus bayar bunga kan ya. Nah, sekarang yang bertindak sebagai pemotong siapa? Tuan A kalau sudah PKP, tapi kalau maksudnya dia udah punya apa ya namanya yang boleh motong itu. Iya benar ya. Tuan A baru boleh sebagai pemotong kalau dia sudah ditunjuk. Sebagai Ya, sebagai petunjuk. Kalau nggak bisa potong, Pak. iya. Kalau Tuan A sudah ditunjuk sebagai pemotong, dia boleh motong. Tapi kalau dia tidak ditunjuk, tidak boleh. Ya, ya. Jadi kalau dia belum ditunjuk, tidak boleh. Jadi artinya Pak, orang pribadi tidak sembarangan boleh mau motong. Ya, yang boleh motong hanya wajib pajak badan. Kalau orang pribadi tidak semuanya boleh motong. Nah, dia baru boleh motong kalau dia sudah ada penunjukannya. Nah, untuk mendapatkan surat penunjukan sebagai pemotong, dia harus mengajukan permohonan atau kalau enggak wajib pajak orang pribadi yang profesional. Profesi itu dia boleh motong. Kenapa? Ya, karena kenapa? Karena kalau dia profesi memang dia di ketentuan bilang dia boleh motong. Nggak harus ditunjuk. Atau wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dia boleh motong. Tapi kalau wajib pajak orang pribadi biasa doang, bukan dia tidak menyelenggarakan pembukuan, juga dia bukan profesional, sekali lagi orang pribadi tidak berhak memotong PPh ya, pasal 23. Ya, itu yang you harus ingat-ingat ya. Jangan terjebak ya. Ya. Nah, terus kalau ya, jadi sekali lagi, sekarang kalau bicara ini kan kalau bicara PPh pasal 4 ayat 2 ya, berarti PPh pasal 42 ayat 2 ini berarti kita bicara PPh final ya. Nah, berarti karena PPh final PPh pasal 2 untuk bunga ya, kalau kita bicara bunga ya berarti otomatis bunganya harus bunga bank. Itu adalah tarifnya 20% dari jumlah brutonya bunga ya, sifatnya final ya. Nah, tapi kalau dananya berasal dari dana hasil ekspor, ya dana hasil ekspor, ya itu tarifnya khusus, ya jadi bukannya 20% lagi, ya. Apa itu dana hasil ekspor? Jadi gini, bisa aja kan kita ada eksportir nih, eksportir dia ekspor barang ke luar negeri kan, dia ekspor barang ke luar negeri. Nah, terus nanti dia kan dapat pembayaran kan dari luar negeri kan. Nah, pembayaran dari luar negeri ini
kalau dia depositokan, ya, dia depositokan dalam bentuk dan bisa dalam bentuk dolar, bisa juga dalam bentuk rupiah. Nah, itu bunganya itu khusus, bukannya 20%, ya, bukan 20%. Jadi dia pakai bunga khusus, ya. Jadi sekali lagi, jadi kalau eksportir, ya dia mengekspor produknya kan ke luar negeri. Begitu dia dapat pembayaran dari luar negeri, nah pembayaran ini kalau dia langsung depositokan, kan berarti kan dari hasil ekspor dong, dia depositokan. Nah, itu tergantung, deposito kan bisa dalam dolar, bisa juga dalam rupiah, ya. Nah, itu tarifnya beda, ya, bukan 20%, melainkan nah kalau jangka waktunya 1 bulan, kalau dia dolar 10%, kalau rupiah 7,5%, ya. Kalau 3 bulan, dolar 7,5, rupiahnya 5%. Nah, kalau 6 bulan dalam bentuk dolar itu 2,5%. Nah, kalau dalam rupiah itu 0%. Nah, kalau lebih dari 6 bulan, ya berarti mau dolar mau rupiah sama-sama 0%. Ya. Ya, jadi di sini 0% bukan berarti bukan objek pajak loh ya. Ini objek pajak, cuman 0%. Ya, hati-hati ya. Jadi jangan bilang kalau objek pajak itu bukan objek pajak loh. Objek pajak sama bukan objek pajak itu beda ya. Jadi kalau kayak contoh yang ini, kalau misalnya ada suatu perusahaan dia ekspor produknya ke luar negeri, terus dapat pembayaran dari luar negeri. Nah, pembayaran dari luar negeri ini dia depositokan lebih dari 6 bulan, nah itu kan terutang pajak tapi dengan tarif 0%, bukan objek pajak loh ya. Dia terutang tapi dengan tarif 0%, berarti nggak usah bayar. Ya sama aja bukan objek pajak juga nggak usah bayar. Ya cuman hati-hati ya. Jadi Anda harus bisa membedakan ya istilah kode pajak tuh bukan objek pajak dan objek pajak ya. Nah jadi kalau hasil ekspor itu didepositokan kan ada bunganya. Kalau memang dia depositokan lebih dari 6 bulan ya itu terutang terutang tapi cuman dengan tarif 0%. Beda ya, terutang dengan tarif 0%. Ya kalau dibilang bukan objek pajak itu salah loh ya. Memang sama-sama nggak ada pajaknya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Ya belum, oke. Cuman saya ulangi sekali lagi ya, kalau kita bicara ada kata bunga, nah itu berarti bisa PPh pasal 23, bisa juga PPh final pasal 4 ayat 2 ya. Jadi kalau bicara bunga, kita lihat bunganya bunga apa dulu nih, bank atau non bank. Nah, kalau bunga bank itu kena PPh final. Kalau bunga non bank itu berarti PP 23. Ya, tapi hati-hati juga kalau orang pribadi tidak sembarangan boleh menjadi pemotong PPh pasal 23 ya. Nah, sekarang yang berikutnya, penjualan saham di bursa. Penjualan saham di bursa. Artinya mau perusahaan yang go public ya, perusahaan go public dia berarti dia memperjualkan sahamnya di bursa efek ya. Nah, itu kena PPh ya, itu diatur di PP nomor 14 PP 14 tahun 1997 KMK 282 garis miring KMK 04 garis miring 1997 dan surat edaran 06 garis miring PJ titik 04 garis miring 1997 ya. Itu juga termasuk yang kena PPh final ya. Jadi penjualan saham di bursa efek kena PPh final. Dengan tarif berapa? Ya. Ya, jadi dengan tarif sekarang gini, ini ada kata istilah dulu nih ya, saham pendiri dan bukan saham pendiri. Ya, maksudnya apa? Ini kalau saham pendiri ini adalah perusahaan pertama kali mau go public.
perusahaan pertama kali mau go public, nah itu artinya apa? Dia mau jual sahamnya kan. Nah, saham ini kan dia belum pernah jual dong, belum pernah dijual di bursa efek kan. Nah, itulah yang disebut saham pendiri. Nah, nanti begitu dia udah jual, terus nanti transaksi berikutnya, nah itulah yang namanya bukan saham pendiri, ya. Atau mungkin saya ambil contoh saham pendiri itu gimana ya. Jadi misalnya ini ada PT namanya PT ABC lah ya, PT ABC, pemegang sahamnya ya, jadi PT ABC, pemegang sahamnya PTA ya, dengar PTA, ada juga Tuan A, ya jadi beda dong. Satu PTA, dua Tuan A, terus yang ketiga Tuan B, yang ketiga Tuan C. Nah, sekian persen lah ya. Nah, terus saham mereka ini mau dijualkan nih sebagian ya masing-masing. Kan ini ada 4 pemegang saham kan ya, 4 pemegang saham masing-masing mau menjualkan sahamnya di bursa efek ya, misalnya jual sebagian lah 30% misalnya ya, atau 40% lah, 40% ya, dia jual 40% sebagian sahamnya. Nah, saham yang dia jual ini di bursa efek ya, yang 40% ini itu itu akan dikenakan PPh pengalihan hak atas saham ya, itu termasuk saham pendiri. Tarifnya 0,6%. Tarifnya 0,6%. Sifatnya final. Artinya dia, nah ya kan. Nah, terus yang setelah anggaplah udah semuanya udah terjual 40% semuanya ya masing-masing. Nah, berarti kan yang mereka punya kan cuma hanya 60% masing-masing orang kan ya. Masing-masing orang dari kepemilikan 60%. Nah, ini yang berarti yang 40% yang udah dijualkan kan bisa aja dibeli oleh sebagian, misalnya dibeli oleh siapa, misalnya PT PT KLM ya, yang beli PT KLM ya, kan udah dibeli sama PT KLM kan, otomatis kan tadi waktu transaksinya dibeli KLM kan kena 0,6 kan. Nah, sekarang PT KLM dia jual lagi nih sahamnya, dia jual lagi sahamnya di bursa juga kan. Nah, sekarang kena PP yang mana nih? Halo? Yang 0,1 kan, Pak? Betul, yang 0,1. Berarti itu udah bukan saham pendiri, ya kan? Karena kan dia udah beli kan, ya. Jadi pokoknya yang namanya saham pendiri ini adalah yang pertama kali dia go public, ya. Jadi maksud saya takut nih Anda suka terkecoh ya. Jadi betul ya. Jadi intinya tadi yang PTKM jual sahamnya ke orang lain itu udah bukan saham pendiri, itu dia kena bukan saham pendiri, berarti kena 0,1%. Ya sifatnya juga final. Ya, jadi ini jadi bedanya apa? Saham pendiri dan bukan pendiri. Kalau saham pendiri hanya kena 1 kali pada saat dia mau go public, ya. Nah, kalau bukan saham pendiri kan udah secondary market kan, itu ya bisa kenanya berulang-ulang. Ya nggak? Kalau tiap kali pengalian, tiap kali jual kena 0,1%. Ya. Ya, jadi ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oke, kalau belum, jadi sekali lagi ya, kalau ini kalau transaksi penjualan saham di bursa efek itu kita lihat nanti kalau saham pendiri kena 0,1% dari nilai transaksi, ya ini nilai transaksi brutonya ini dari nilai transaksi juga sama. Kalau bukan saham pendiri juga sama dari nilai transaksi, ya nilai transaksi berapa dikali ya di 0,1% kali nilai transaksi, ya sekali lagi semuanya sifatnya final, mau pendiri maupun bukan pendiri sama-sama PH final pasal 4 ayat 2 ya. Nah, sekarang yang berikutnya lagi ya. Jadi penjualan saham milik perusahaan modal ventura ya, perusahaan
penjualan saham milik modal ventura. Apa sih modal ventura? Modal ventura ini adalah sebenarnya kayak seperti bapak asuh, ya bapak asuh. Ya. Mungkin saya ambil contoh yang simpel ya bapak asuh. Ini biasanya di perusahaan besar ya. Contohnya simpelnya Astra, ya. Astra itu kan dia kan pabrik mobil bukan, pabrik otomotif kan, pabrik mobil atau pabrik motor kan, anggap ya. PT Astra ini kan misalnya Toyota Astra Motor, itu kan pabrik mobil Toyota kan, atau Astra Honda Motor, pabrik sepeda motor merek Honda, itu kan punya Astra. Nah, ini ya pabrik mobil ini atau pabrik motor ini dia kan termasuk perusahaan besar dong, ya nggak? Nah, dia kan sekarang pertanyaan saya, kan dia ada spare part kan? Spare part-nya ini dihasilkan oleh perusahaan besar atau kecil? Kan untuk menghasilkan satu unit mobil, ya untuk menghasilkan satu unit kan dibutuhkan banyak spare part ya, puluhan ribu kali ya, jadi puluhan ribu item spare part, ya termasuk juga sepeda motor juga termasuk puluhan ribu item spare part dirakit-rakit sehingga menghasilkan satu unit mobil atau motor ya. Nah, spare part-nya ini kan pasti dihasilkan oleh perusahaan besar nggak? Jawabannya belum nggak tentu ya. Bisa ada sebagian dari perusahaan besar, sebagian juga dari home industry. Ya, jadi ada ya misal karet apa itu kan bisa dihasilkan oleh perusahaan home industry. Nah, home industry ini kan termasuk pengusaha kecil, UMKM kan, pengusaha kecil Nah, ini kan bukan milik Astra. Dia kan hanya supplier ke Astra kan. Nah, supplier ini kan butuh modal. Nah, modalnya ini disupport sama Astra. Nah, itulah yang dimaksud dengan modal ventura. Jadi modal ventura ini seperti istilahnya bapak asuh. Ya, bapak asuh ya. Jadi contohnya kalau di Astra mungkin ya dia yang supplier spare part-nya ini kan perusahaan kecil, ya, UMKM, dia kan butuh dana. Nah, dia disupport sama Astra. Nah, nanti hasil produksinya dijual ke Astra, ya. Nah, ini kalau dia bagiin dia apa? Nanti pada saat dijual ya, Astra jual nih kepemilikannya ya, ya itu kena PPh final ya, kena PPh final dengan tarif 0,1% ya, kalau dia jual ya, dia jual kena tarif 0,1% dari jumlah bruto. Ya dia kasih pinjam kan dalam bentuk dapat saham dong. Ya, nah sahamnya ini kalau dia jual kena 0,1% dari jumlah bruto. Nah, ini semua diatur di PP 04 tahun 1995, terus PMK 48 garis miring PMK 010 2018, SE 33 garis miring PJ garis miring 1995. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sekali lagi, sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke, kalau tidak kita lanjut ya. Sekarang mengenai hadiah. Ya, hadiah. Ya, kalau bicara hadiah itu ya yang ini dulu deh ya, hadiah undian. Ya, ini yang berarti hadiah yang diundi. Ya, itu diatur di PP 132 tahun 2000 atau Per 11 garis miring PJ tahun 2015. Nah, kalau untuk hadiah undian itu kena PPh final dengan tarif 25% dari jumlah bruto atau nilai hadiahnya berapa. Ya. Jadi PPh final, PPh apa untuk hadiah undian kena PPh final
dengan tarif 25% dari jumlah hadiah yang dia dibagikan. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau tanya nih ya. Sebenarnya kalau kita bicara hadiah ya, jadi ini kata undiannya dicoret dulu ya, tidak ada ya. Jadi hadiah, ya. Hadiah itu ada berapa macam sih yang you ketahui? Secara pajak loh ya, hadiah secara pajak ada berapa macam? 2 Apa aja? diundi sama kayak langsung dikasih gitu. Cuma-cuma ya Belum. bilangnya. Kalau you bilang diundi, ya hadiah yang diundi sama yang dikasih. Nah, dikasih kan sebenarnya dikasih begitu aja. Dikasih begitu aja beda loh pengertiannya kan. Bisa juga karena apa? Bisa juga karena apa? Karena reward bisa juga nggak? Betul, karena reward. Ya, jadi berarti pertama kan hadiah bisa dikasih karena ya diundi ya. Jadi yang menang lotre yang dapat hadiahnya itu satu yang diundi. Nah, kedua kasih cuma-cuma. Kalau cuma-cuma kan main kasih begitu aja kan, nggak ada rewardnya kan, ya nggak. Ada lagi yang satu lagi adalah hadiah karena reward. Ya, misalnya jadi juara dapat hadiah, ya kan? Atau karena mencapai suatu target dapat hadiah. Itu kan reward kan, ya kan? Jadi betul ya. Jadi ada lagi nggak yang jenis lain lagi? Saya rasa enggak ya. Jadi hadiah itu karena bisa satu karena diundi, karena atau dikasihnya cuma-cuma main kasih begitu aja lah. Nah, yang satu lagi karena mencapai prestasi ya, itu hadiah yang disebut bisa penghargaan atau prestasi atau mencapai suatu target tertentu itu dikasih hadiah. Ya betul. Nah, hadiah ini ya, kalau kita lihat dari segi perpajakan lagi ya, kan ini objek pajak atau bukan? Hadiah ini objek pajak bukan? Iya, Iya. Ya kenapa? Kenapa? Karena bagi penghasilannya, sorry, bagi penerimanya itu kan ada tambahan nilai ekonomis kan, ya kan? Ada tambahan nilai ekonomis, maka itu termasuk penghasilan. Jadi kenapa? Penghasilan. Nah, sekarang kita lihat ya, kita masih bahas masih di skop hadiah. Ya. Hadiah ini kan otomatis kalau bilang itu adalah penghasilan atau objek pajak, ya kan? Berarti kan akan dikenakan pajak kan? Ya, akan dikenakan pajak. Nah, sekarang kena pajak yang apa nih? Atau hadiah bisa kena pajak apa nih? Atau hadiah ini bisa kena pajak apa? PPh 23. PPh 23, terus? Jadi objek PPh 23 ya. Jadi objek satu, objek PPh 23. Terus apa lagi? Final. Iya, objek PPh final. Terus apa lagi? 21. 21. Terus apa lagi?
Terus apa lagi? Terus apa lagi? Hadiah bisa juga. Jadi kan objek PP 21. Sorry. Ya, objek PPA final pasal 23, pasal 21. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Halo? Nggak tahu lagi, Pak. Apa? Sorry, nggak kedengeran tadi. Sorry. Apa? Cuma tahu itu. Apa? Cuma tahu itu. Cuma tahu itu. Ya. Sebenarnya ada satu lagi. Yaitu bukan objek pajak. Ada lagi satu bukan objek pajak. Itu contohnya kayak gimana? Yang kita bahas dulu yang bukan objek pajak lah ya. Ya, jadi sekali lagi kalau hadiah kan bisa kena PPh final, bisa juga kena ya objek PPh final atau pasal 42, terus bisa juga objek PPh pasal 21, bisa juga objek PPh pasal 23. Nah, bisa juga bukan objek pajak. Nah, sekarang saya mau bahas dulu yang bukan objek pajak ya. Kalau yang 3 itu yang itu nanti. Nah, sekarang yang bukan objek pajak contohnya kayak gimana? Udah loh, kemarin udah loh ya, karena saya udah kasih contohnya loh kalau Anda ingat-ingat. Mau uang Pak di Ciki gitu. Iya, betul. Ya, Kak, kalau misalnya yuk dapat beli makanan Ciki atau di dalamnya ada uang gitu. Ya, atau beli apalah sabun atau beli rinso terus dalamnya dikasih uang. Ya berarti kan itu kan bukan objek pajak dong, ya kan? Biasanya kayak orang nemu uang di jalan gitu ya. Itu bukan ya. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke tadi ya. Nah, jadi kalau kita bicara hadiah, memang intinya hadiah itu kan secara umum adalah memang itu objek pajak. Kan itu bisa kena. Ya, sekarang cuma kena pajak kan, objek pajak. Cuman objek pajak yang mana? Nah, kan bisa 21, bisa 23, bisa juga PPh final. Ya kan? Nah, sekarang ya yuk masih lihat nih, ini kan ada hadiah. Ya, hadiah ini dibagi menjadi 2 kelompok kan. Hadiah yang diundi. Ya, yang pertama hadiah yang diundi, yang kedua ada hadiah yang tidak diundi. Nah, kalau tidak diundi ini kan berarti sifatnya ada seperti kayak penghargaan gitu kan, penghargaan kan ya. Nah, kalau hadiah yang diundi itu kena PPh apa namanya? Halo, hadiah yang diundi kena PPh apa namanya? Objek PPh Final. final atau pasal 4E2 kan. Dengan tarif berapa persen? 25. Ya, tarifnya 25%, berarti masuk yang ini kan 25%, tarifnya 20% dari jumlah hadiah atau jumlah bruto hadiahnya. Ya, jumlah bruto hadiahnya. Ya, contohnya itu misalnya kayak Onong you dapat hadiah undian dari BCA misalnya, itu kan 25%, ya. Nah, tapi kalau hadiahnya misalnya dapatnya sepeda motor dari BCA itu gimana? Ya berarti kan kita harus bayar juga 25% dari harga motornya kan ya. Ya harga motornya yang dianggap nilai hadiahnya ya. Nah, itu tadi yang hadiah yang diundi. Nah, kalau yang tidak diundi ya berarti kan itu sifatnya adalah hadiah karena penghargaan kan atau karena prestasi ya. Nah, itu kita harus lihat nih bagi dua nih ya. Kalau hadiah ya sekali hadiah yang diundi kena PPh final ya, hadiah yang diundi kena PPh final. Sekarang kalau hadiah yang tidak diundi itu berarti kan sifatnya ada penghargaan atau prestasi kan. Nah, itu kita harus lihat nih, penerima hadiahnya siapa? Ya kan? Penerima hadiahnya siapa?
Nah, siapa yang jadi penerima hadiahnya? Berarti kita lihat siapa? Subjeknya kan. Nah, subjeknya siapa? Orang pribadi atau badan, ya. Jadi kalau kita lihat ini nanti misal hadiah yang tidak diundi, berarti kan karena penghargaan atau prestasi. Nah, sekarang kita lihat nih subjek pajaknya penerima siapa? Kalau dia orang pribadi, kena PPh pasal 21. Nah, kalau dia penerimanya wajib pajak badan, kena PPh pasal 23. Nah, kalau kena PPh pasal 21, tarifnya berapa? Tarifnya berapa persen? Nah, kalau kena PP pasal 21, tarifnya adalah sesuai dengan tarif pasal 17. Tergantung hadiahnya kan kena lapisan kena tarif yang berlapis-lapis. Ya, kalau hadiahnya gede ya bisa kena yang 15, bisa juga kena yang 25%. Tapi kalau hadiahnya cuma kecil ya di 5%, ya kan? Nah, kalau penerimanya adalah wajib pajak badan, itu kena PP apa namanya? 23. 23. Berapa persen? 15. 15%. Sifatnya Tidak final. ya tidak final. Terus kalau 21 sifatnya final nggak? Enggak juga. Enggak juga, betul. Nah, jadi kalau jadi mau itu 21, mau itu 23 kan sifatnya untuk hadiah, sekali lagi itu kan tidak final. Berarti kan nanti akhir tahun kan dia harus hitung, penerima hadiahnya ini harus hitung-hitung lagi dong. Penghasilannya itu harus dihitung ulang. Nah, sehingga bisa terjadi kekurangan bayar. Nah, nanti dihitung-hitung, nanti dapatlah PPh terutang dia selama setahun berapa. Nah, terus dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajaknya tadi kan bisa 21, bisa 23. Nah, itu bisa terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Tapi yang pasti sih kurang bayar ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Mengenai hadiah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, oke. Kalau belum, sekarang kita berlanjut lagi ke pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Ya, jadi itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 ya, di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 itu diatur mengenai pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi ini jual beli. Nah, ini berarti kan kalau istilah kasarnya adalah jual beli tanah atau bangunan, jual beli rumah atau jual beli tanah itu kena PPh final. Ya, kena PPh final. Ya, jadi jual beli tanah atau jual beli rumah atau jual beli ya itu kena PPh final. Nah, jual ruko juga sama ya. Itu berapa persen tarifnya? Ya, kena PPh final dengan tarif berapa? Kita lihat rumah yang dijual rumah mana? Rumah RRS atau bukan? Ya, rumah susun atau rumah susun sangat sederhana ya, RS atau RRS. Nah, kalau dia RS atau RRS itu 1%. Tapi selain itu, berarti kan rumah biasa ya atau tanah biasa itu 2,5%. Ya, jadi sekali lagi kalau kita ada transaksi penjualan tanah dan bangunan, kita harus lihat nih yang dijual apa, RRS atau bukan, itu dulu. Nah, kalau RS 1%, kalau bukan RS atau RS berarti tanah tarif 2,5%. Ya, bisa 1%, bisa 2,5%. Dari apa? Dari ini, dari DPP. Dari DPP. Nah, DPP-nya apa? Yaitu jumlah bruto nilai pengalian. Jadi apa ini? Ini jumlah bruto nilai pengalian adalah harga jual yang sesungguhnya yang terjadi atau NJOP. Nah, NJOP itu apa nih? Tahu nggak? Kita pilih ya. Jadi saya jelasin dulu ya. Jadi
Kalau ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu bisa kena 1%, bisa juga kena 2,5%. Kita lihat RS atau bukan RS. Kalau RS 1%, kalau bukan 2,5%. Dari apa? Dari tertinggi nih kita lihat jumlah bruto pengalian atau NJOP. Jadi harga jual yang sesungguhnya ini adalah harga jual sesungguhnya atau NJOP. Pilih mana yang lebih tinggi, mana yang lebih tinggi ya. Jadi harga jual atau nilai NJOP mana yang lebih tinggi, itulah yang dijadikan sebagai dasar. Nah, sekarang NJOP apa? NJOP singkatan dari apa? NJOP singkatan dari apa? Nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak. Kamu nemu istilah ini ada di mana? Waktu belajar apa? PBB. Betul, waktu you belajar PBB kan ya, kan ada istilah NJOP. Berarti itu nilai, jadi nilai yang nilai istilah rumah atau ini yang tercantum di PBB yang di bukti bayar PBB tiap tahun kan ya. Jadi itu nilai jual kan, nilai jual yang ditentukan oleh Pemda kan ya. Jadi misalnya daerah ini termasuk kelas apa, daerah ini termasuk kelas apa, nanti di situ kelas-kelasnya dikasih ada tabelnya kelasnya, bisa kelas ini harganya berapa, kelas ini berapa gitu kan ya. Jadi ini nilai yang NJOP ada nilai yang tercantum di PBB. Nah, jadi kalau you jual rumah ya bisa aja misal you jual rumah harganya 10 miliar misalnya ya, you jual rumah harganya 10 miliar. Berarti ini yang terjadi actual kan 10 miliar kan? Ya ini dia jumlah bruto nilai pengalian. Itu actualnya 10 miliar. Tapi di PBB gimana? 10 miliar nggak? Di PBB gimana? Nilai yang tercantum di PBB Anda gimana? Ya, jadi sekali lagi ya, saya ambil contoh misalnya Anda punya rumah, ya, terus Anda mau jual nih. Dapat ketemu musuhnya. Deal 10 miliar. Ya, jadi si pembeli mau setuju mau bayar 10 miliar ya, Pak ya. Sedangkan kan kita harus bayar pajak dong. Pajaknya berapa? Yaitu kita lihat ini masuk ini enggak? Yang 1% atau yang 2,5%. Nah, ini karena bukan RRS ya, kita masuk ke yang 2,5. Berarti 2,5% kali. Nah, tinggal pilih nih. Ini atau NJOP. Ya, tadi kalau dijual dengan harga 10 miliar. Nah, sekarang pertanyaan saya, nilai yang tercantum di NJOP bagaimana? Biasanya lebih besar atau lebih kecil? Halo? Nilai tercantum di NJOP berapa nih? Lebih besar dari 10 miliar atau lebih kecil? Bisa lebih besar. Ya, bisa juga NJOP-nya lebih besar dari nilai pengalian, bisa kan? Bisa juga nggak lebih kecil? Bisa juga. Bisa juga, betul. Nah, cuman maka oleh karena itu nanti dipilih nih nilai jualnya kan tadi udah pasti 10 miliar, tinggal NJOP-nya dilihat di NJOP-nya berapa, ya. Bisa aja kan misalnya NJOP-nya ambil ekstrimnya 8 miliar dah. 8 miliar. Berarti yang dipakai angka yang mana? Berarti 2,5 kan tadi karena dia bukan RS kan berarti 2,5% dari 10 miliar atau 8 miliar? 10. Dari nilai 10. Karena kan ini kan di sini udah ditekankan kan harga jual atau NJOP mana yang lebih tinggi? Berarti kita ambil yang tertinggi. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih ya, ambil contoh ya. Dengerin baik-baik ya. Harga jualnya 10 miliar. Jadi kita jual rumah ya, tapi rumahnya berarti masuk sini lah ya. Berarti 2,5%. Harga nilai transaksinya 10 miliar. Di NJOP-nya misalnya 12 miliar. Di NJOP-nya 12 miliar. Berarti yang dipakai yang mana? 12 miliar. Iya, yang dipakai 12 miliar. Jadi Iya. berarti apa? Ya, berarti PPh-nya berapa? Berarti atas transaksi itu, ya, transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini kena PPh final atau PP pasal 42
Besarnya berapa? Yaitu 2,5% dari 12 miliar. Itu. Nah, cuman gini ya, mungkin tadi kan ini kan sekali lagi ini kalau ini harga jual sama NJOP dibandingkan, memang bisa dalam prakteknya bisa di NJOP lebih tinggi, bisa juga lebih rendah ya. Cuman kalau kita bicara umumnya nih, sekarang itu kan tadi kan saya asumsi. Nah, sekarang umumnya gimana? Umumnya mana yang lebih tinggi? Halo? Kalau umumnya mana yang lebih tinggi dalam praktek ya? NJOP kah, Pak? Kalau menurut pengalaman saya ya, umumnya yang lebih tinggi malah justru harga jual sebenarnya. Kan harga jual itu kan harga pasar kan? Ya kan? Lebih umumnya adalah harga jual. Kenapa? Karena kan NJOP ini kan memang juga harga pasar, tapi harga pasar yang disurvei kan. Disurvei biasanya kan kadang-kadang kan agak terlambat kan. Surveinya ini kan agak terlambat kan. Nah, jadi sehingga ditetapkan, jadi mungkin juga nggak tiap tahun diupdate kan, ya kan. Nah, kalau kondisi pasarnya normal, ya, saya bicara kondisi pasar normal, itu biasanya malah harga jual lebih tinggi dari NJOP, ya. Kalau kondisi normal, harga jual lebih tinggi dari NJOP. Nah, mungkin kondisi sekarang, ya, kalau kondisi sekarang gimana menurut Dio? Dan sekarang lagi kesusahan uang. Nah, mungkin bisa kebalikan loh, ya karena orang kan lagi susah uang. Jadi memang harga pasarnya 10 miliar, tapi orang tapi nggak ada yang mau beli. Yuk percuma, yuk bilang 10 miliar. Tapi malah nanti realisasinya bisa di bawah 10 miliar, bisa 8 miliar, bisa 7 miliar, karena orang nggak ada uang untuk belanja. Nah, yuk, sedangkan yang jual kepepet misalnya, mau nggak mau dia bisa juga jual di bawah NJOP. Ya. Nah, jadi maksud saya gini, kalau kita bicara normal, memang mestinya sih harga jual lebih tinggi dari NJOP, ya. Tapi dalam kecuali dalam keadaan kesulitan keuangan ya, bisa bisa malah kebalik ya. Ya kayak contohnya sekarang karena COVID ya, jadi banyak perusahaan yang butuh dana kepepet, nah, mau nggak mau dia jual dengan harga murah. Kalau nggak laku-laku, you mau maksain harga pasar kan nggak akan ketemu musuhnya, nggak laku-laku dong, ya nggak? Dia terpaksa jual di bawah harga pasar. Ya itu cuma hanya intermezzo doang ya, supaya you ngerti gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau belum kita lanjut lagi. Jadi ini tadi kan jual, ini kalau istilah kasarnya, kalau ini kan bahasa kerennya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kalau istilah kasar jual tanah atau jual bangunan gitu kan ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah persewaan tanah dan atau bangunan. Ya, tadi kan kalau yang ini kan pengalihan kan jual. Kalau ini persewaan tanah dan atau bangunan ya. Jadi jelas ya, kalau ini sewa, nah, ya, itu diatur di PP 34 tahun 2017 ya. Diatur di PP 34 tahun 2017. Berarti kan ini otomatis kena PPh final. Jadi sekali lagi slide ini semua adalah yang kena PPh final ya. Itu tarifnya adalah 10%. Ya, tarifnya 10%. 10% dari jumlah bruto. Ya, brutonya yaitu apa? Harga sewanya. Ya, jumlah brutonya itu adalah harga sewa. Jadi 10% dari harga sewa. Ya, jadi dari jumlah bruto, brutonya adalah harga sewa. Ada pertanyaan enggak?
Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah dengerin baik-baik ya pertanyaan saya. Apakah semua sewa itu kena PPh final dengan tarif 10%? Apakah semua sewa kena PPh final dengan tarif 10%? Enggak, Enggak. ada yang 2%. Contohnya Ya, apa? just sewa selain tanah dan bangunan kena 2%, 23. Betul, bagus ya. Jadi jawabannya, kalau kita mau lihat, kalau bicara sewa, ya sekali lagi, ya bicara sewa, ini sewa nih ya. Sewa apa dulu? Sewa tanah dan atau bangunan, ya sewa tanah dan atau bangunan, atau sewa selain tanah dan atau bangunan. Berarti apa? Yang disewa, yang pertama ada sewa tanah dan bangunan, sudah jelas ya, rumah atau apa ya, atau tanah. Ya, yang kedua selain itu, selain tanah dan bangunan, ya kan? Kalau selain tanah dan bangunan, contohnya apa? Sewa apa? Sewa mesin, Sewa kendaraan, mesin, kendaraan. Terus apa lagi? sewa peralatan, Sewa peralatan. komputer gitu-gitu. Ya, sewa peralatan. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya kurang lebih seperti itulah ya. Pokoknya jadi kalau selain tanah dan bangunan kita bisa sewa mobil, sewa mesin, sewa komputer, sewa peralatan. Ya pokoknya di luar itulah. Nah, sekarang kita kalau sewa tanah dan bangunan tadi kan udah jelas 10%. 10% dari harga sewa. Ya, jumlah dari DPP yaitu sebesar nilai bruto. Brutonya apa? Yaitu harga sewa. Ya. Nah, sekarang kalau ini apa namanya? Kalau sewa selain tanah dan atau bangunan itu kena PPh apa namanya? Sewa selain tanah dan atau bangunan kena PPh apa? 23. Kena PPh pasal 23 dengan tarif 2%. 2%. Sifatnya Tidak final. tidak final. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada ya. Jadi sekali lagi ya, jadi Anda sekarang harus kritis tuh ya. Jadi kalau kemarin kan mungkin baru diajarin contohnya sewanya sewa selain tanah dan bangunan. Sekarang kan udah masuk ke sewa tanah dan atau bangunan. Nah, berarti kalau ada kata sewa, berarti harus pilih nih, sewa apa dulu nih, ya kan? Jadi harus kritis ya. Jadi supaya ketemu soal kan enak ya. Ketemu kasus ya di lapangan ya. Jangan main sewa 10%, ya nggak salah juga sih bilang sewa 10%. Sewa 2% benar juga, cuman sewa apa dulu gitu kan. Ya nggak? Kalau dibilang PPh sewa 2%, benar nggak? Ya benar. PPh sewa 10% benar nggak? Benar. Oh, yang ini benar ya, ono benar ya. Jadi yang mana yang benar? Ya kan, tolong dong diteliti sewa apa dulu, ya kan? Dua-duanya benar, memang tarifnya segitu kok, ya kan? Nah, cuma kita harus karena you udah lebih mendalam, berarti you harus lebih detail, ya. Nah, mungkin saya ambil contoh tadi, misalnya sewa tanah dan atau bangunan, misalnya ya tadi ya, misalnya harga sewanya 100 juta, oke? Harga sewanya 100 juta. Ya anggap ini PT dengan PT ya, yang sewanya PT dengan PT kan berarti boleh motong dong, ya nggak? PT dengan PT. Nah sekarang harga sewa 100 juta, berarti nanti uang yang diterima sama pemilik lahan berapa? Ya, jadi misalnya Anda punya tanah, punya bangunan Anda sewa ini ya dengan harga 100 juta setahunnya, setahun aja lah 100 juta. Berarti uang yang akan diterima oleh pemilik ruko adalah sebesar 90 juta. Udah dikurangin sama PPh final 10%.
Tapi kalau dia ada PPN gimana? Kalau dia ada PPN? Kalau pemilik bangunannya itu PKP. Tadi udah belajar PPN belum? Halo? You sudah belajar PPN belum? Udah. Nah, udah kan. Nah, ini kalau sewa rumah, sewa ruko itu kena PPN, objek PPN nggak? Sewa ruko itu objek PPN nggak? Sewa ruko, ya memang sebenarnya itu bukan teritori saya ya. Saya ngerti ini bukan teritori saya. Cuma saya mau sedikit lah biar Anda lebih mantap gitu ya. Karena apalagi Ayu kan udah belajar PPN ya. Jadi sekarang gini, PT ABC yang PT ABC nyewa dari PT XYZ ya. Jadi PT XYZ ini yang punya bangunan kan. Dia PKP nih. Dia ada pengusaha juga nih PT XYZ. Dia PKP. Dia sebagai pemilik dari bangunan. Nah, berarti kalau PT ABC sewa dari PT XYZ bangunan, atas transaksi itu ada PPN-nya nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, kalau begitu, uang yang diterima oleh PT X, berarti yang akan terima uang siapa? PT XYZ atau PT ABC? Kan tadi yang punya gedung siapa? Ini ya, dengerin baik-baik ya. Ini si A, PT ABC. Ya, ini PT XYZ. PT XYZ yang punya bangunan nih. Ya, dia nyewain ke ABC. Ya, jadi PT ABC sewa nih minjem. Nah, sekarang kebenaran nih PT XYZ-nya sudah PKP. Ya. Berarti PT XYZ menyewakan kepada PT ABC. Nah, berarti yang akan terima uang siapa? XYZ. Yang akan terima uang PT XYZ. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, PT XYZ akan terima uang berapa? 100 juta. Kenapa 100 juta? Kan 100 juta. Terus Hmm. kenapa ada PPN 10 juta, 110, terus dikurang PPh final 10 juta lagi, jadi tetap 100 juta. Betul nggak? Menurut ada yang komen lain nggak? Setuju nggak dengan statement teman Anda? Ya, saya setuju ya. Jadi sekali lagi saya setuju dengan statement teman Anda. Jadi kalau ditanya, jadi dengan baik-baik ya, pemilik gedung adalah PT XYZ. Jadi PT ABC nyewa dari XYZ. Berarti yang akan terima uang adalah PT ya. Karena PT XYZ ini sudah PKP, dia juga pengusaha, dia PKP PT XYZ-nya. Nah, berarti dia akan mungut PPN karena dia PKP. Kalau dia nggak PKP lain cerita lo ya. Nah, karena dia PKP, dia akan pungut PPN. Berarti kalau ditanya uang yang diterima oleh kan pemilik gedung adalah XYZ, berarti kan otomatis PT XYZ akan terima pembayaran dari PT ABC atas transaksi sewa tersebut kan. Nah, berapa yang diterima oleh PT itu ya harga sewanya kan 100 juta kan. Nah, karena di PKP kan dia si XYZ berhak tagih PPN dong 10%. Ya, tagih PPN 10% dari 1 juta, berarti 10 juta. Berarti PT XYZ akan menagih kepada PT ABC sebesar 110. Tapi PT ABC bilang, oh, Anda kan ada penghasilan sewa, kan kena PP final. Ya, saya potong dong. Kata PT ABC bilang, saya potong dong 10% juga kan. Berarti 10% dari harga sewa loh, bukannya dari 110. Berarti dari harga 100. Ya, 10% dari 100. Berarti 10 juta.
Berarti tadi kan apa 100 ditambah PPN 10 berarti 110. Nah, sekarang dikurangin lagi dengan PPh sewa pasal 4 ayat 2 sebesar 10 juta. Nah, berarti yang diterima oleh PT XYZ adalah 100 juta. Nangkep nggak? Ya, jadi bentar ya. Sekarang saya dengan soal yang sama, ya. Saya cuma bilang PT XYZ bukan dengan soal yang sama sekali lagi. PT XYZ itu bukan PKP, ya. PT XYZ bukan PKP ya. Jadi PT XYZ bukan PKP. Jadi sekali lagi, jadi PT XYZ kan yang punya gedung, ya, punya ruko. Dia bukan PKP nih, bukan PKP. Dia menyewakan bangunan ini kepada PT ABC. Nah, berarti atas transaksi ini kan PT XYZ akan terima uang kan? Berapa uang yang diterima oleh PT XYZ? Berapa uang nilai yang diterima oleh PT XYZ? Halo. 90 Pak, karena cuma ada potongan PH23, PPN-nya nggak bisa karena bukan PKP. Betul, ya. Jadi PT XYZ karena dia bukan PKP, ya, dia belum PKP dan bukan PKP, PT XYZ tidak berhak menagih PPN, memungut PPN. Jadi berarti atas transaksi itu tidak ada PPN-nya, berarti kan tidak berhak ya. Jadi berarti ya 100 juta dong. Nah, terus tapi kan ingat, kan di sini ada transaksi sewa kan. Nah, sewanya kan PT ABC wajib motong PPh final sebesar 10%. 10% dari 100 juta, berarti 10 juta. Berarti yang diterima oleh PT XYZ adalah 90 juta. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ya, oke. Kalau enggak mungkin saya ambil contoh yang sama juga supaya you gampang inget ya. Saya dengan contoh yang sama. Jadi sekarang nih yang disewa bukan tanah dan atau bangunan ya, mungkin komputer atau kendaraan lah ya, atau alat-alat berat ya. Jadi yang disewa alat berat atau komputer atau apa namanya lah ya. Nah, sekarang jadi ini tetap saya pakai nama. Jadi PT ABC ini yang punya alat adalah PT XYZ yang punya alat. Berarti yang akan terima uang adalah PT XYZ ya, yang punya alat adalah PT XYZ. Nah, sekarang ini asumsi ya. Jadi ini ada transaksi ya. Jadi PT ABC sewa alat-alat berat dari PT XYZ ya. Dengan harga 100 juta, harga sewa itu 100 juta ya, harga sewa 100 juta ya alat-alat berat. Tapi ya udah PT XYZ-nya PKP. Ya, PT XYZ-nya PKP ya. Nah, pertanyaan saya, berapa uang yang diterima oleh PT XYZ? Ya, dengerin baik-baik ya. Ini saya kasih soal. Sebenarnya sama soal tadi, cuman hanya produknya aja ya berbeda. Nah, sekarang yang disewain adalah alat-alat berat. Ya, jadi PT ABC menyewa dari PT XYZ. Jadi PT XYZ mempunyai alat berat disewain ke PT ABC. Dengan harga sewa 100 juta. PT XYZ belum sudah PKP lah, sudah PKP ya, sudah PKP. Nah, pertanyaan saya ada berapa harga uang yang akan diterima oleh PT XYZ? Ya, jadi udah PKP ya. Jadi si XYZ sudah PKP. 108 juta bukan Pak?
Betul, 108 juta. Ya, didapat dari mana? Ada kan PPN pertama. Jadi kan 100 terus 110. Terus kan sewanya bukan tanah dan bangunan, berarti 2%, 23, PP 23. Jadinya 100 kali 2% ya 2 juta, jadi 110 kurang 2 juta, 108. Ya. Itu sifatnya PP23 ini sifatnya final atau tidak? 23 tidak final. Tidak final. Ya. Jadi betul ya. Jadi teman-teman Anda betul. Cuma saya hanya mengulangi sekali lagi. Jadi berarti kan harga sewa adalah 100 juta. Nah, karena dia PKP, berarti PT XYZ berhak menagih PPN. Ya, nagih PPN sebesar 10% dari harga sewanya 100 juta, berarti 10 juta. Berarti PT XYZ akan terima uang 110. Tapi berhubung ini transaksi sewa, kan ada PPh sewanya. Ya, yaitu PPh pasal 23. Jadi akan dipotong PPh pasal 23 oleh PT ABC. Yaitu sebesar PPh 23-nya sebesar 2% dari 100 juta, yaitu 2 juta. Berarti akan terima uang 108 ya, 108 juta. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang dengan soal yang sama juga ya, hanya bedanya PT XYZ-nya nggak PKP ya, PT XYZ-nya tidak PKP. Ya, jadi PT ABC menyewa alat berat dari PT XYZ yang belum PKP. Nah, sekarang dengan harga 100 juta, harga sewanya 100 juta. Pertanyaan saya adalah berapa uang yang akan diterima oleh PT XYZ? Berapa? 98. Iya, 98. Ya, kenapa? Karena kan harga sewanya kan 100 juta, oke? PPN-nya gimana? Kan PT XYZ kan tidak berhak nagih PPN dong. Kenapa? Karena dia kan belum PKP, jadi dia tidak berhak mengut PPN. Jadi nggak ada PPN, jadi berarti 100 juta, dia akan terima 100 juta. Tapi ingat, di situ ada PPh 23 kan, harus dipotong dong. PT ABC wajib motong PPh pasal 23 dari PT XYZ sebesar 2%. Jadi 2% dari 100 juta, 22 juta. Berarti 100 juta kurangin 2 juta, 98 juta. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Halo? Nggak ada ya? Iya, belum. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi ya. Ini mengenai jasa konstruksi ya. Jasa konstruksi itu diatur di PP 51 tahun 2008 terus dirubah menjadi PP 40 tahun 2009 terus PMK 183 garis miring PMK 03 tahun 2008 yang dirubah lagi menjadi PMK 153 garis miring PMK 03 tahun 2009. Ya, itu mengatur mengenai jasa konstruksi. Nah, untuk jasa konstruksi, kita kalau bicara jasa konstruksi itu dibagi menjadi jadi kalau bicara ketemu jasa konstruksi berarti kita harus lihat jasa ini kan bisa jasa pelaksanaan, bisa juga jasa perencanaan atau jasa pengawasan. Nah, kalau di jasa konstruksi ini, kalau jasa pelaksanaan ini identik dengan apa istilah lainnya? Ini dengan identik dengan apa? Ini istilah sehari-harinya ini identik dengan kontraktor atau pemborong, ya, pemborong, jasa kontraktor pemborong. Nah, ya. Nah, kalau yang ini perencanaan berarti istilah lainnya adalah identik dengan jasa perencanaan. You mau bangun bangunan terus you rencana berarti you pakai jasa apa? Arsitek. Ya, ini identik jasa perencanaan identik dengan jasa arsitek. Nah, kalau jasa pengawasan identik dengan
sipil, jasa sipil ya. Ya dong, kan kalau you mau bangun suatu bangunan kan you harus bikin planning, bikin rencana dong. Oh, saya mau bangunnya seperti ini, bentuk bangunannya mungkin seperti pilar atau seperti bagaimana lah, miring-miring atau gimana. Nah, itu kan dirancang dong sama arsitek dan digambarin. Nah, nanti digambarin, nah, terus nanti udah oke, setuju, you serahkan ke pemborong untuk dibangun. Nah, terus sambil itu juga diawasin sama sipil. Ya, dihitung juga, jangan sampai nanti bangunannya salah hitung nanti bisa rubuh lagi kan. Nah, jadi butuhlah jasa sipil. Nah, jadi sekali ini mungkin pemborong atau pelaksana. Nah, kalau perencanaan ini mungkin arsitek, nah, pengawasan mungkin identik dengan insinyur sipilnya ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita bicara jasa konstruksi, sekali lagi kita harus lihat nih jasa pelaksanaan atau jasa perencanaan atau pengawasan. Nah, kalau masuk jasa pelaksanaan itu nanti tarifnya adalah kita lihat kalau dia memiliki kualifikasi kecil itu 2%. Tapi kalau dia tidak memiliki kualifikasi 4%. Ya, kalau dia masuk kualifikasi kecil kena 2%, kalau dia tidak memiliki kualifikasi 4%. Nah, tapi kalau yang kualifikasinya besar berarti 3%. Ya kan? Nah, sekarang kalau yang untuk perencanaan atau pengawasan juga sama. Dia memiliki kualifikasi usaha 4%. Ya, lebih besar 4%. Tapi kalau tidak memiliki kualifikasi 6%. Ya, jadi sekali lagi, jadi kalau Anda ketemu jasa konstruksi, nah kalau harus lihat nih yang dibayar jasa mana, jasa pelaksanaan, perencanaan atau pengawasan. Kalau masuk sini ya berarti tarif ini. Nah, tapi kalau masuk ini ya tarifnya ini. Nah, dikali dengan nilai kontrak, DPP-nya yaitu nilai kontrak. Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum. Belum ya. Nah, kalau belum kita lanjutin lagi mengenai bunga simpanan koperasi. Bunga simpanan koperasi. Itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 garis miring PMK titik 03 2010. Itu mengatur mengenai bunga simpanan koperasi. Bunga simpanan koperasi. Ya. Nah, jadi anggota koperasi kalau dia simpan di koperasi itu dan akan menerima bunga, ya kan? Pajaknya gimana? Ya, pajaknya kalau sampai dengan 25%, 25 bunganya ya, kalau dia dapat bunganya, anggota koperasinya dapat bunganya kurang atau sampai dengan ya 240.000 itu tidak kena ya 0% tarifnya. Tapi kalau di atas 240.000 itu akan kena tarif 10%. Tinggal lihat nih. Jadi bunganya berapa? Kalau di bawah 240.000 atau 240.000 tarifnya 0%, tapi kalau di atas itu berarti kena 10%. Dari jumlah apa? Bunga. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, kalau bunga koperasinya simpan pinjamnya dibagi-bagi, bunganya nggak lewatin 240, dia boleh 0% apa harus diakumulasi? Per orang penerimanya, per anggota penerimanya ya. Bukan keseluruhan 240.000 itu keseluruhan yang dibagikan oleh koperasi, bukan. Bisa aja kan misalnya dia ada anggota koperasinya misalnya 100 orang lah, misalnya ya kita ambil yang gampang aja lah, misalnya 100 orang. Terus dia bayar bunganya ke masing-masing, anggaplah sama lah pukul rata ya 100.000. Berarti di situ ada PPh-nya nggak? Ada PP finalnya nggak?
Ya, jadi ini ada koperasi nih, ya. Anggaplah ya, ini saya pakai asumsi ada 100 anggota. 100-100-nya juga apa, punya simpanan di koperasi, ya ikut menyimpan. Terus semua masing-masing pukul rata juga lah. Masing-masing nggak dapat 100.000 bunga dari koperasi masing-masing orang ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, atas transaksi ini kena nggak PPh final? Ya, jadi atas pembayaran bunga dari koperasi kepada anggotanya ini ada PPh terutang nggak PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh finalnya? Enggak, Pak. Ya enggak, kenapa? Karena di bawah 240.000. Tapi kok in total berapa ya? In total koperasi bagian berapa? Berarti 100.000 kali 100 juta dong. 100.000 kali 100 orang kan. Berarti yang dibagikan 10 juta kan? Betul nggak? Berarti bunga yang dibayarkan oleh koperasi itu 110 juta loh. Ya kan? Berarti kan lebih dong. Enggak, maksud ini yang dilihat adalah per orang, per anggotanya. Per anggota yang menerima. Ya dong, tadi kan saya ambil contoh asumsi ini ya, kan memang nggak semuanya anggota koperasi terus dia punya simpanan. Anggaplah semuanya punya simpanan dan jumlah anggota koperasi 100 orang. Ya, jumlah anggota 100 orang. 100-100-nya semua nyimpen nih dengan jumlah yang sama lah. Nah, terus koperasi membagikan nih ke masing-masing orang dapat 100.000 bunganya. Nah, berarti kan koperasi keluarin uang berapa? 10 juta dong. Nah, dia perusahaan keluarin 10 juta untuk dibagikan bayar bunga ke masing-masing anggotanya. Yang masing-masing dapatnya berapa? 100.000 kan. Nah, atas transaksi ini ada PPh finalnya nggak? Jawabannya tidak ada, ya kan? Terutang tapi 0%, ya karena kan di bawah 240.000. Padahal bunganya yang memang ke total yang dibayar adalah 100 juta, bukan yang dilihat ada per anggotanya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke bunga obligasi ya. Jadi itu kalau bicara bunga obligasi diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Junto PP 55 Tahun 2019 PMK 07 garis miring PMK titik 011 garis miring 2012 ya, itu mengenai bunga obligasi ya. Ya, jadi pajaknya gimana nih kalau bunga obligasi? Ya, itu kita lihat nih si penerimanya siapa. Kalau penerimanya ada wajib pajak dalam negeri dan BUT, itu kena 15%. Ya, sifatnya pasti final. Ya. Jadi kalau penerimanya wajib pajak dalam negeri, nah penerima wajib pajak dalam negeri kan ini pengertian di sini siapa nih wajib pajak dalam negeri? Halo? Wajib pajak dalam negeri ini siapa nih? Ya bisa wajib pajak orang pribadi, bisa juga wajib pajak badan. Ya sebenarnya otomatis juga BUT. Ya kan kemarin kan kita udah bahas apa itu BUT kan, ya kan. Jadi BUT adalah suatu badan yang didirikan dan BUT adalah suatu badan, kalau bicara badan ya berarti badan yang didirikan dan berkedudukan di luar Indonesia yang melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia. Ya contohnya mungkin yang gampang bank asing lah ya. Jadi itu kena tarif 15%. Ya, jadi kalau
deposito yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, bisa orang pribadi, bisa badan dan BUT, itu kena tarif 15% dari jumlah bruto. Jumlah brutonya adalah bunga atau diskonto. Nah, terus kalau penerimanya wajib pajak luar negeri gimana? Nah, kalau penerima wajib pajak luar negeri, tarifnya 20%. Ya, kalau penerimanya adalah wajib pajak luar negeri, kena tarif 20% atau tarif yang diatur dalam P3B. Apa itu P3B? P3B itu adalah, kalau bahasa asingnya adalah, P3B itu bahasa asingnya apa? Kalau bahasa Indonesia kan persetujuan penghindaran pajak berganda kan. Kalau bahasa asingnya adalah tax treaty. Ya, jadi tax treaty. Jadi ini adalah tarif yang diatur dalam tax treaty. Ya, P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Ya, jadi kita lihat nih, kalau wajib pajak luar negeri, penerima bunga obligasi ada wajib pajak luar negeri kena tarif 20% atau tarif yang diatur dalam tax treaty. Ya. Apa itu tax treaty? Tax treaty adalah, ada yang bisa jawab tax treaty itu apa ya? Halo? Perjanjian perpajakan antara dua negara. Iya, tax treaty adalah perjanjian antara dua buah negara atau perjanjian bilateral ya, perjanjian antara dua buah negara atau bilateral ya. Kenapa hanya dua negara ya? Jadi perjanjian antara tax treaty ada perjanjian antara dua buah negara atau secara bilateral untuk menghindari, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pajak berganda dan penghindaran pembayaran pajak. Ya, jadi tax treaty adalah perjanjian atau persetujuan antara dua buah negara atau secara bilateral untuk menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda dan penghindaran pajak. Ya, jadi contohnya misalnya Indonesia dengan Singapura duduk sama-sama bikin persetujuan. Berarti persetujuan yang dibikin ini berlaku untuk dua buah negara, Indonesia dan Singapura. Jadi orang Singapura akan wajib pajak Singapura atau orang Singapura akan patuh kepada tax treaty ini. Begitu juga orang Indonesia maupun wajib pajak orang Indonesia harus patuh dengan tax treaty ini. Dan maka oleh karena itu kan saya tekankan tadi bilateral. Jadi tax treaty ini berlaku antara Indonesia dan Singapura. Nah, begitu juga nanti Indonesia dengan Malaysia duduk sama-sama bikin tax treaty. Ya, Indonesia dan Singapura duduk sama-sama dengan Malaysia sama-sama bikin. Nah, tax treaty ini berlaku dua belah pihak timbal balik, wajib pajak Indonesia dan maupun wajib pajak Malaysia. Begitu juga sama, misalnya Indonesia dengan Hong Kong duduk sama-sama bikin, berarti ini berlaku antara Indonesia dan Hong Kong timbal balik, ya. Cuma ditanya apakah kita sudah mengadakan tax treaty dengan semua negara di dunia? Jawabannya adalah belum. Ya, jadi Indonesia sekarang kurang lebih ada 70 lebih tax treaty, ya. Jadi sekarang kita punya kurang lebih dari 70 tax treaty. Ya, jadi tapi berarti belum semua negara sudah punya loh ya, belum ya. Nah, jadi kalau menjadi masalah ada gini. Nah, kalau misalnya orang Indonesia bayar bunga. Ya, Indonesia bayar bunga obligasi kepada wajib pajak luar negeri. Nah, dia akan potong berapa? Kalau luar negeri udah pasti. Kalau 15 bukan. Kenapa? Yaitu ini atau tarif yang diatur di sini. Nah, tinggal lihat, dia ada tax treaty nggak? Kalau ada, ya kalau ada berarti pakai tarif yang diatur dalam tax treaty. Ya, kalau nggak ada tax treaty, udah 20%. Nangkep ya. Jadi sekarang gini, kalau jadi wajib pajak dalam negeri atau Indonesia, wajib pajak dalam negeri, dia waktu bayar bunga obligasi kepada wajib pajak luar negeri, nah, berarti atas transaksi ini kan objek PPh, ada objek PPh pasal 26 kan, ya, ada objek PPh pasal 26.
PPh final. Besarnya berapa? Yaitu ini, kalau luar negeri 20%. Tapi lihat dulu ada tax treaty nggak? Kalau ada tax treaty, kita pakai yang tax treaty. Kalau nggak ada, 20%. Nah, cuma biasanya tax treaty ini tarifnya lebih rendah atau lebih tinggi dari 20%? Ya, jawabannya biasanya lebih rendah dari 20%. Ya, maka oleh karena itu pakailah tarif yang diatur dalam tax treaty. Ya, jadi sekali lagi biasanya tax treaty lebih rendah dari 20%. Tapi sekarang intinya gini lah, kalau kita bayar bunga obligasi ke wajib pajak luar negeri, pasti kan kena tarif kena PPh final dengan tarif bisa 20% atau tarif dalam tax treaty. Kita tinggal lihat ada nggak tax treaty. Kalau ada tax treaty pakai tarif ini, kalau tidak ada ya 20%. Ya. Nah, sekarang kalau bayar wajib pajak dalam negeri, bayar bunga obligasi kepada wajib pajak reksadana, ya reksadana itu adalah kayak fund manager ya. Jadi gini, eh, jadi misalnya ini biasanya ada fund manajernya reksadana. Jadi misalnya, jadi fund manager kerjanya dia bantu investor ya. Jadi misalnya kita kan nggak punya waktu nih, kita mau main obligasi, mau main saham ya. Dengerin baik-baik ceritanya ya. Jadi kita kan anggaplah kita banyak uang nganggur. Kita mau main obligasi, mau main saham. Tapi kan kita nggak punya keahlian di situ kan. Nah, karena kita nggak punya keahlian, kita juga nggak mau pusing. Udah kita serahin aja ke fund manager. Fund manager yang yang atur. Nanti dia yang beliin. Dia nanti fund manager membeli misalnya fund manager akan membentuk beberapa unit trust, misalnya unit trust A, unit trust B, unit trust C, dan seterusnya. Nanti si A terdiri di unit trust A atau unit ini A terdiri dari ada saham PT apa, saham PT apa, atau obligasi PT apa. Nah, begitu juga nanti di unit trust yang B juga ada saham dan obligasi PT apa lagi. Tapi yang pasti isinya nggak sama-sama. Cuma dia membentuk unit trust. Ya. Nah, tinggal kita mau beli yang mana gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan reksadana, ya. Nah, jadi, reksadana ini kan dia kan akan mendapatkan bunga juga dong, karena bisa aja kan karena dia kan pegang obligasi dan pegang saham. Nah, dia dapat bunga kan. Nah, bunganya ini, ya, itu ada ketentuannya, ya, yaitu untuk tahun 2020 itu 5%. Tapi kalau tahun 2020, 2021 dan seterusnya itu adalah 10%. Ya. Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, oke. Kalau belum, kita lanjut lagi. Ya, sekarang yang berikutnya adalah PPh dividen yang diterima oleh orang pribadi. Ya, dividen yang diterima orang pribadi. Ya, ya, jadi dividen diterima oleh orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009. Ya, diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 dan PMK /1 garis miring PMK titik 03 2010 dan SE 30 garis miring PJ garis miring 2012. Ya. Nah, di sini diatur mengenai dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi itu kena PPh final, ya, kena PPh final dengan tarif 10%. Ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi, kalau dia menerima dividen, dia akan dikenakan PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari jumlah dividen yang diterima. Pertanyaan saya, ini masih berlaku nggak? Halo, pertanyaan saya, ini masih berlaku nggak ketentuan ini?
Enggak, Pak. Udah apa? Udah dibebasin. Kalau misalnya untuk investasi yang OP-nya. Emang dibebasin 100%. Jadi semua pokoknya orang pribadi kalau dia terima dividen udah pasti bebas dari PPh ini, PPh final ini. Tidak, kalau diinvestasikan nggak kena. Kalau nggak diinvestasikan tetap ikutin tarif. Iya, ya jawabannya gitu ya. Jadi kalau ditanya apa peraturan ini bisa berlaku atau enggak? Bisa berlaku, bisa enggak. Ya, maka saya nggak mau hilangin dulu ya. Saya tahu ini kan berubah ya. Tolong ya. Ini penting ya. Jadi supaya Anda juga jangan nanti ini salah tafsir juga ya. Saya sengaja nggak susah. Saya nggak ini kenapa ya? Kan kita tahu bahwa sejak 2 November 2020 sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Setuju? Ya, yang seperti yang kemarin saya sampaikan kan, ya. Dengan sejak 2 November 2020 sudah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri itu mengatur ya, di situ diatur ya, mengubah Undang-Undang PPh yang lama ya, mengubah, menambah atau mengurangi. Anggap nggak? Ya, jadi berarti sekarang nih kalau ditanya kita kalau zaman dulu sih ya sebelum 2 November 2020 kita melaksanakan peraturan perpajakan kita berpedoman pada undang-undang pajak. Ya, dengerin baik-baik ya. Sebelum 2 November 2020 kita kalau melaksanakan peraturan perpajakan cukup berpedoman pada undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaan ya. Tapi sejak lahirnya Undang-Undang CK, sejak berlakunya Undang-Undang CK, ya itu kita harus tahu loh ya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri itu dia setengah-setengah nih. Dia ada yang Undang-Undang PPh kita dirubah, termasuk Undang-Undang KUP dan PPN loh ya. Kenapa saya selalu sebut PPh doang? Karena kan skop saya di kelas ini hanya di PPh ya. Jadi saya nggak terlalu berani lari ke KUP maupun tetap sama, pokoknya berlaku ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja berlaku mau di PPh, mau di KUP, mau di PPN itu berlaku. Ya cuman karena saya bahas PPh, jadi saya bicara PPh. Jadi kalau sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, berarti kita berpedoman pada Undang-Undang PPh sudah cukup dan peraturan pelaksanaan lainnya, ya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu Undang-Undang Cipta Kerja itu ya ada yang merubah Undang-Undang PPh, ada yang dirubah sama dia, dirubah ya. Ada juga yang ditambah. Jadi yang tadinya nggak diatur di Undang-Undang PPh, tahu-tahu diatur, jadi ditambah. Tapi ada juga yang dulu di Undang-Undang PPh diatur sama Cipta Kerja diilangin malah. Nah, jadi kesimpulan sekali lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa ada yang merubah undang-undang yang lama, ada yang menambah, ada yang malah menghilangkan. Nah, oleh karena itu ya, tapi sekarang dengan adanya Undang-Undang CK ini pedoman kita dua loh ya, ke Undang-Undang PPh dan Undang-Undang CK, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi sekarang kita punya dua kitab ya. Kalau dulu kitab kita kan cuma hanya Undang-Undang Pajak. Sekarang kita ada Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang CK. Kita harus berpedoman dua ini. Nah, sekarang kalau jadi gimana nih bikin pusing nih ada dua acuan kan yang kita harus patuhi. Nah, jadi pokoknya intinya gini. Intinya kalau tidak diatur di Undang-Undang CK, ya udah kita ikutin Undang-Undang PPh ya. Kalau nggak diatur di Undang-Undang CK, berarti kita ikutin PPh. Kalau bertentangan kita ikutin CK. Ya, kalau memang di Undang-Undang Pajak kita belum diatur, ya udah kita ikutin CK. Ya nggak? Jadi sifatnya kalau sekali lagi kalau merubah kan berarti bertentangan nih antara CK dan ini. Kalau bertentangan udah kita ikutin Undang-Undang CK. Ya. Nah, kalau di Undang-Undang PPh nggak diatur, tapi di CK diatur. Nah, berarti kita ikutin Undang-Undang CK. Ya kan? Nah, atau juga bisa CK bilang udah dihapus. Nah, berarti yang walaupun Undang-Undang PPh diatur, karena udah dihapus ya udah kita nggak bisa, kita ikutin CK aja, anggap nggak ada udah. Jadi oleh karena itu
Jadi sekali lagi tetap peraturan, jadi kesimpulan peraturan ini masih berlaku nggak? PP 19 ini, PP 19 ini, PMK 111 dan SE 30 ini masih berlaku atau tidak? Halo? Jadi ini masih berlaku nggak? PP ini, PMK ini, dan SE ini masih berlaku nggak? Masih bisa. Tapi Masih kalau bisa. ya. Ya, jadi jawabannya masih bisa, masih berlaku. Ya, jadi oleh karena itu saya juga nggak hapusin. Tapi ingat, kalau bertentangan kan kita harus lihat lagi non CK-nya kan, misalnya kayak contohnya kemarin kan, memang orang pribadi boleh dikatakan bebas, tapi ada syaratnya. Jadi orang pribadi kalau terima dividen itu bebas, tapi syaratnya apa? Yaitu harus diinvestasikan di wilayah NKRI. Kalau diinvestasikan di luar negeri nggak berlaku loh ya. Hati-hati ya. Harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Nah, dua syaratnya harus terpenuhi. Jadi orang pribadi kalau terima dividen, dia investasi nggak? Kalau dia diinvestasi di NKRI, terus dalam jangka waktu tertentu, ya memang nggak, bukan objek pajak. Bukan objek pajak makanya. Nah, tapi kalau dia investasinya ke luar negeri, 10 tahun misalnya, itu kena nggak? Jadi ceritanya ini si Tuan A nih, Tuan atau Tuan Amir, Tuan si Amir dapat dividen dari PT apalah. Terus dia dari dividen ini dia beli beli obligasi atau deposito di luar negeri. Terus ini depositonya atau obligasi ini selama atau perusahaan go public di luar negeri dia beli ya sahamnya. Nah, terus selama 10 tahun dia nggak apa-apain, dia diemin aja. Itu kena nggak pajaknya? Atas transaksi ini kena nggak? Halo? Objek pajak nggak? Objek pajak ya. Jadi objek pajak yang sesuai dengan ini kena 10%. Soal investasinya ke luar negeri kan, investasi harus di wilayah NKRI. Ya. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi sekali lagi, jadi kesimpulannya peraturan ini masih tetap berlaku ya, tapi memang ada peraturan yang bertentangan dengan CK. Memang mau nggak mau kita harus ikutin CK, undang-undang CK. Ya, jadi supaya you ngerti ya, jangan kagok gitu ya, jangan kaget ya. Ini memang ini you lagi di masa transisi ya. Karena undang-undang kita kan belum yang baru belum dikeluarin. Nah, nanti kalau udah nanti suatu saat mungkin berapa tahun kemudian, nah undang-undangnya udah dikeluarin, disinkronin dengan CK, nah kita enak ya, cuma satu cukup undang-undang ini. Tapi kan sekarang kan enggak. Jadi kita punya dua kitab suci ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan? Oke, sebelum Belum, saya Pak. lanjutin, apa? Belum, Pak. Belum ya. Oke, sebelum saya lanjutin, saya mau absen sedikit ya, sebentar ya.
dan orang pribadi. Nah, jadi kan nanti kamu dalam prakteknya, apalagi ini dalam masa transisi, ya. Nanti Anda kalau ketemu kasus seperti itu kan Anda harus lihat ya. Jadi Undang-Undang CK, Undang-Undang PPH. Jadi kitab suci you ada 2 sekarang, ya. Jadi you lihat, ya. Jadi kalau tidak bertentangan ya berarti kan nggak ada masalah dong, pakai aja Undang-Undang PPH, ya nggak? Tapi kalau ada perubahan, ya kayak contohnya dividen ini kan berubah nih, jelas berubah kan? Nah, kita memang lebih ke arah Undang-Undang CK, ya kan? Kita ke arah Undang-Undang CK. Karena jelas itu kan Undang-Undang CK cuma isinya kan merubah, menambah atau menghilangkan. Ya, berarti merubah, ada yang dirubah seperti kayak dividen, ada yang misalnya dihilangkan, yang tadi dulu ada sekarang dihilangkan, atau mungkin dulu nggak ada atau sekarang dimunculin, ya kan? Pokoknya intinya kalau terjadi pertentangan, ya kalau terjadi pertentangan kita harus berpedoman pada Undang-Undang CK. Kalau ada pertentangan, ya. Kalau nggak ada pertentangan ya udah fine-fine kan, berarti masih pakai undang-undang yang lama, ya. Itu sebagai penuntunnya aja ya. Ada pertanyaan nggak? Belum Pak. Pak Belum, tapi ini oke. ada ini tadi baru hadir Pak Lydia, habisnya tadi terputus. Yang Emanuela. Ya. Oh. Atau ini pertemuan ini kali ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di jam berapa? 11 ya? Iya Pak, jam 11. Oke, nanti jam 11 kita lanjut dengan PPA pasal 15 ya. Oke Pak. Oke, sampai di sini.